Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini ya bisa ketemu. Tentu ada ya yang bertanya, Ustaz, kelas yang lain kayaknya ada yang YouTube ini. Ya, memang kita buat selang-seling begitu supaya ada variasi. Nah, ketibanan anugerah untuk teman-teman yang A ini kita minta 2 kali nih. Jadi kita seling sehingga temanya bisa berganti dengan yang kelas B ataupun kelas C ya, gitu. Saya ingin lihat Mas Bukhari. Oke. Iya. Kelihatan ya Mas Bukhari ya. Kemarin kayaknya ada senior jenengan yang sudah mau lulus tuh dari Thailand kayaknya. Oke, tambah satu yang ke Mbak Fatimah ya. Oke. Baik, Bismillah, kita mulai ya kuliah kita untuk membahas fikih muamalah di pertemuan yang kedua. Jadi apa yang kemudian kita akan bahas pada kesempatan ini adalah, sebentar saya minta. Baik, di bahasan ini saya kemarin dapat kiriman buku baru juga dari penerbit. Lumayan ini fikih muamalah kalau teman-teman mau memilikinya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, cukup dari materi yang kita kaji bersama, insya Allah cukup memadai, apalagi di masa pandemi begini ya, untuk kemudian agak berhemat, tetapi pada persoalan buku, kitab memang sebaiknya teman-teman tetap sediakan, kira-kira 1 bulan itu ya 5% begitu dari pengeluaran untuk tetap membeli buku ya, begitu, sehingga nanti teman-teman itu punya semacam aset tabungan berupa buku sehingga teman-teman bisa lebih apa ya, setidaknya memiliki nuansa ilmiah itu ada gitu ya, nuansa ilmiah, nuansa gitu aja. Baik, kita sudah tampakkan di sini. Kita mulai dengan persoalan tentang uqud ya. Jadi kalau berbincang tentang muamalah, tentu kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip muamalah ya. Di dalam prinsip muamalah itu segala bentuk usaha itu semuanya boleh, itu prinsip awal ya. Sehingga haramnya segala kezaliman memakan itu yang tidak dibolehkan. Seperti apa itu? Nanti kita bahas tentang riba, tentang ghosab, korupsi, monopoli, penimbunan. Nah, itu tidak dibolehkan, haram hukumnya, karena itu bagian dari tindakan-tindakan muamalah yang diharamkan. Lalu prinsip muamalah hal lain, misalnya kita coba untuk review ya, adalah bagaimana kemudian kita melakukan proses transaksi itu dengan kejujuran. Watawasau bil haq, watawabis sabr. Jadi ada unsur di situ kejujuran. Dan kalau kita rujuk kepada prinsip entrepreneur Muhammad the Prophet as the reader, the trader sebagai pedagang, kita bisa melihat Rasulullah itu julukannya Al-Amin. Nah, ini kalau kita mau melihat ke sana. Jadi kalau teman-teman nanti di kedepannya selain menjadi seorang guru ya, pengajar, juga sebagai seorang apalagi itu pendakwah, apalagi ya, misalnya Mas Ardi nanti juga kemudian memiliki yayasan pendidikan sendiri, juga Mas Bukhari di sana pengembangan tentang dakwah di negerinya ya, dan lain sebagainya, maka ini semua adalah bagian dari membangun kejujuran. Karena dengan membangun kejujuran, kita memiliki apa yang kemudian dianjurkan oleh agama, memiliki dasar yang kuat di dalam muamalah. Interaksi sosial itu kata kuncinya adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Dan itu yang pernah
diberikan oleh Rasul. Lalu apalagi asas manfaat itu, manfaat yang diakui oleh syariah. Jadi kalau kemudian ada transaksi itu ada unsur manfaatnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat merugikan, tidak melalaikan, meninggalkan kewajiban yang bertentangan dengan manhaj Allah. Nah, karena itu proses yang saling merelakan, menguntungkan, maka jangan sampai ada yang terjadi itu. 3 paling tidak itu. Apa itu? Maisir, gharar, dan riba. Ada penipuan, maisir, di situ ada gharar ya, manipulatif, dan juga riba. Nah, ini menjadi penting, apalagi kaitannya dengan teman-teman kita semua adalah sebagai pendidik. Jangan sampai ada unsur di situ yang kita lihat dalam unsur melakukan transaksi atau muamalah, gitu ya. Nah, sehingga juga unsur ibadah yang dulu pernah kita sudah kaji di fikih ibadah itu tidak batal karena tadi tidak dirusak oleh pada persoalan muamalahnya ya, muamalah. Jangan sampai maaf misalnya contohnya Mas Rizal ya, Mas Ibrahim itu sholat imam makmum, Mas Rizal itu sholatnya pakai baju dari gosop, ya pakai nggak bilang. Lalu Mas Rizalnya itu pakai sarung dari nyuri. Nah itu sholatnya tidak menjadi utama. Apakah sah? Ya tentu sah. Tetapi tadi barang yang dipakai untuk beribadah itu sudah tidak dibenarkan atau bahasa lain kotor ya sejak awal. Nah, disinilah menjadi penting kaitannya supaya di dalam persoalan ibadah kita kepada Allah itu juga harus disempurnakan melalui transaksi yang tepat gitu. Jangan sampai kemudian kita makan ya untuk sholat, untuk puasa, bukannya puasa itu sendiri dari hasil nyuri kecuali darurah, nanti berlaku hukum lain ya, ad-darurah tubihul mahdurat. Hal-hal yang emergency ya allow it to do ya the forbidden things. Jadi kondisi exception itu dibolehkan bagi kita untuk emergency itu melakukan perbuatan yang haram gitu. Ya, cuma emergency itu kan nanti ada batasannya. Nanti kita bahas emergency itu. Jadi jangan sampai dikit-dikit emergency, darurat gitu. Mas Brem dikit-dikit darurat ini. Ya, tidak boleh itu. Nanti ada batasannya itu, ya. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Saya ini kebetulan dosen baru, cuma dia manai hal-hal yang baru. Jadi ya terima kasih lah teman-teman. Saya minta maaf sebelumnya kalau di dalam proses pengajaran kadang ada tersendat begitu ya. Ya baik Satgas Covid ataupun PMB ini. Jadi teman-teman nanti mahasiswa mahasiswi kalau misalnya kita minta share gitu ya, semoga berkenan karena itu juga untuk kebaikan amal jariah bersama. Misalnya saya minta Mas Ardi tolong ini ada apa namanya pamflet player ini gitu ya, di-sharingkan ke teman-teman. Nah itu anggap saja dakwah dan amal soleh. Kita ingin menggagas teman-teman khususnya yang sekarang sudah mengalami proses pendidikan di FAI ini menjadi calon-calon kader ilmuwan dan ulama ke depan. Insya Allah saya turut mendoakan juga gitu ya, karena kita sudah juga membuat cita-cita gitu, visi as Islamic class ya, university, world class Islamic University. Jadi kelas dunia. Jadi teman-teman juga kemudian mari bersama-sama untuk meyakinkan bahwa insya Allah Unisula adalah bagian dari salah satu kampus Islam yang menjadi media mengantarkan teman-teman untuk memberikan kontribusi tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga dalam kiprah di dunia ya. Bahkan ada yang nambahin mungkin Mbak Sufah. Kurang Ustaz, lo apa? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Apalagi kayak Mas Ibrahim ini wajah-wajah surga udah yang wajahnya. Lagi ya Mbak Siti Lutfiah ini wajah-wajah surga nih wajahnya ya insya Allah. Oh tuh kan wajah-wajah surga ya bidadari itu kadang ada yang bertanya Ustaz terus gimana tuh bidadari kan banyak itu kalau di surga. Oh maksudnya piye? Ya kalau banyak kan nggak bisa monogami ya itu udah nggak ada persoalan nggak tahu saya kalau ditanya-tanya ke sana itu karena everything is allowed ya.
Jadi apapun itu kayaknya di surga itu dibolehkan gitu. Ya. Dan pasti di surga sudah nggak ada yang maksiat gitu. Nah, nanti kapan-kapan kita buktikan lah ya bareng-bareng itu. Ya syaratnya masuk surga ya, syaratnya masuk surga. Kayak Mbak Wahyu Sintania, wajah kayak gini nggak ahli surga kan ya. Kita sendiri kurang melihat, loh mana wajahnya nih. Ya, lo iyalah itu. Kayak Mas Ardi ini kelihatan nih. Ya, tidak hanya wajahnya loh. Backgroundnya aja Ka'bah coba ya, ada batu dari surga. Nah, itu dari surga keren tuh. Mas Rizal juga nih wajahnya, oh keren kan? Jidatnya aja udah gak ada jidat itu bersih wajahnya itu. Ya, sering ngelapin lantai masjid. Lantai masjid itu usek-usek ya. Ada. Jadi benar ini, nggak harus bahwa min asari sujud itu terus ini ada hitam. Kalau ada itu ya syukur nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Saya juga nggak ada itu jidat ini mulus ini. Jangan saya buka nanti makin lama kayak mau calon profesor nanti. Ya, ada teman itu profesor tapi bukan dari depan, dari belakang. Botaknya dari belakang. Mikirin macam-macam dia. Jadi botak dini namanya. Botak dini. Oke, Mbak Wayu, terima kasih ya. Sudah nongol di layar. Ya, ini oke, Mbak Siti langsung dimatiin videonya. Oke, kita masuk ya di slide. Ada Mas Rifki baru masuk. Ya. Jadi kalau kita melihat ya teman-teman sekalian tadi itu pada sisi muamalah. Nah, kekinian kita ini ada di era digital, era industrialisasi uh, ya point zero itu, maka kita ada tambahan tuh di dalam muamalah apa itu asas akuntabilitas dan profesionalisme. Nah, itu yang perlu teman-teman tambahkan di dalam unsur ini, akuntabilitas dan profesional. Apakah akuntabilitas belum ada di masa Rasulullah? Ada di dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan faktubuh itu untuk mencatat. Itu adalah basic dari akuntabilitas di dalam persoalan kita melakukan transaksi apapun itu. Ya. Nah, kemarin kita sudah mencoba mereview dari perintah Allah untuk kemudian pandai di dalam persoalan keagamaan. Kita lalu ada yang kemarin kita sini ya, saya sharekan aja langsung. Nah, kemarin sudah di wilayah ini, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Muamalah itu ada di wilayah yang sini nih. Sebenarnya sunnah, mubah. Nah, asal sesuatu di dalam muamalah itu justru mubah. Ya, Mbak Zulfa jualan itu boleh, baru kemudian bisa menjadi hukum makruh ketika yang dijual maaf tadi misalnya jual ke kelawar boleh enggak? Ya, kalau masanya banjir seperti ini, Mas Ibrahim kan punya kerjaan baru tuh. Ngapain tuh? Memburu biawak, ya. Kan banyak tuh. Saya juga belum berani menghukumi biawak itu kalau dijual hukumnya boleh atau enggak gitu. Ya Mbak Astri misalnya di masa banjir seperti ini kan buat jaring ya kan banyak itu ikan kuto ikan lele ya bersebaran kemana-mana itu ya hukumnya awalnya itu sunnah awalnya mubah di dalam persoalan muamalah lalu menjadi haram karena ada persoalan yang muncul baru seperti proses akadnya ya barangnya dan lain sebagainya. Nah oke. Bagaimana lalu ya kaitannya dengan kita lihat di wilayah sini agak kecil dikit ya, agak dikit kecil. Yang kemarin dipertanyakan tuh persoalan budaya ya, saya besarkan ya. Nanti saya singgung sedikit tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ketika kita berbicara tentang persoalan hukum Islam, khususnya tentang fikih, kalau fikih ibadah kan agak stagnan tuh, yang sudah kita bahas baik sholat ya sampai haji dan bahkan persoalan di seputar umroh, persoalan silaturahmi itu bagian juga dari wilayah yang muamalah ya. Kita bisa melihat di sini nih, ya. Ya, tadi posisinya di sini nih. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh itu bagiannya fikih.
Nah, teman-teman, sejak awal saya ingin mengatakan moderasi di dalam agama ya yang sekarang ini menjadi sebuah pertentangan yang luar biasa, dan saya yakin teman-teman FAI tidak terjebak ke sana, itu lebih merupakan di wilayah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ini, dan seringnya mengatakan mudah haram, mudah sunnah, ya apalagi mengkafirkan dan lain sebagainya pada wilayah ideologis itu karena persoalan ijtihadi gitu. Nah, jangan sampai kemudian dikit-dikit diharamkan. Nah, itu hati-hati. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah itu tidak boleh, tetapi mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah itu juga tidak boleh. Jangan sampai misalnya Mbak Astri ya itu menghalalkan ya hal-hal yang haram, burung elang itu haram. Ya, kodok itu haram. Nah, ini maaf nih yang Purwodadi di sekitarnya termasuk saya Pati. Itu kadang ada suweke itu ya. Kodok itu halal apa haram? Jangan sampai karena kita seneng kodok itu diharamkan, dihalalkan, maaf, ya, dihalalkan gitu. Tapi juga jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, jadi kayak Mbak Istiqomah misalnya, Mbak Khairun Nisa, Mbak Cindy, mengharamkan, saya tanya misalnya, kepiting halal apa haram? Mbak Cindy atau Mbak Fatim, Mbak Khairun Nisa? Halal. Halal. Ada lagi? Haram, Pak. Haram. Oke, kepiting haram. Mbak Fatim? Namanya Mbak Nisa? Kita voting tuh. Kepiting halal. Tadi haram Mbak Cindy. Mbak Wahyu? Halal. Halal. Kenapa halal Mbak Wahyu? Nggak tahu, pokoknya halal, enak. Mbak Astri? Halal Pak, karena di sini enggak ada. Apa Mbak Astri? Ini ada dua nih, Mbak Cindy haram. Ya, Mbak Wahyu halal. Mbak Suraratun? Halal apa haram? Kalau kepiting di sawah haram, tapi kalau kepiting di laut halal. Ada kepiting di sawah. Saya tak mau cari ah. Yuyu. Oh, itu yuyu, bukan kepiting. Ya. Kalau yang ditambak, tambak kan bukan laut dan bukan juga sawah. Ya halal atau haram itu Pak. Separuh halal, separuh haram itu ya. Oke. Jadi berbicara tadi itu ya tentang kepiting, itu ada sekitar belasan jenis kepiting. Ya, kalau jenengan baca nanti dari fatwa MUI di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, itu ke semua kepiting itu adalah halal. Ya, kabar gembira bagi penggemar kepiting. Jangan sampai Mbak Cindy dan teman-teman, karena ini kita belajar bersama ya. Kita tidak membolehkan sesuatu yang sebenarnya boleh gitu. Jadi kepiting itu tidak bisa bereproduksi di dua alam, baik di darat atau di laut. Kodok itu bisa. Dia bisa bereproduksi baik di darat ataupun di air. Ya, prinsipnya di situ. Nah, sehingga kepiting itu oleh Majelis Ulama Indonesia dari fatwanya dibolehkan. Ya, cuma bagi Mas Ibrahim tetap tidak boleh, itu haram kepitingnya. Jika dipaksakan karena lagi nggak punya duit, lalu akhirnya nyuri untuk beli kepiting, nah itu tidak boleh itu. Atau misalnya temannya Mbak Zulfa kan ada itu, ada Mbak Ulfa, ada Mbak Ani ya, lagi kolesterol tinggi dan tidak boleh oleh dokter untuk makan kepiting, tetap maksain, nah, itu tidak boleh ya. Jadi basic awal itu tidak boleh kita juga mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan. Setidaknya MUI itu memiliki otoritas untuk tadi memberikan hukum halal ataupun haram ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat di ranah yang ini? Ranah apa tadi? Budaya, culture. Culture kita bisa melihat tidak boleh menjadi diabaikan. Jadi budaya itu juga menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan di dalam persoalan realitas hukum.
civilization, termasuk di sini adalah hukum, social and law itu mempengaruhi sebuah proses hukum di sini. Ya, dasar utamanya tetap Al-Quran dan As-Sunnah, sumber hukum utama ini. Tapi muncullah ijtihad di sini. Nah, ijtihad ini ya ini dilakukan oleh para ulama melalui kaidah dan lain sebagainya yang tetap dirujuk dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau teman-teman maaf ya misalnya berdebat dengan teman-teman yang agak fundamental, ada kolot pokok begitu, wah itu fikih itu ya itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu salah besar. Fikih itu adalah istimbatul hukum, ya menetapkan hukum yang kemudian dihasilkan dari dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan semata kemudian menfa'ati fikri ulama, pemikiran ulama. Tidak, ulama adalah berijtihad berdasarkan ya rujukan dari sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Baru muncul di sini. Nah, ijtihad terutama di bagian yang memunculkan fikih, baik fikih ibadah ataupun fikih muamalah itu sangat ya dipengaruhi oleh al-adah. Bahkan ada kaidahnya al-adah muhakamah, adah kebiasaan itu juga bisa menjadi hukum baru, termasuk taghyirul ahkam bi taghyiril azman wal amkan. Hukum itu bisa berubah karena adanya perubahan taghyir, apa itu? Azman, periode waktu dan juga pergantian daripada makan tempat begitu. Kita bisa melihat dulu tidak ada perbankan syariah sehingga akad-akad berupa akad murabahah, mudorobah, ataupun qardan hasanah itu tidak ada di dalam referensi-referensi perbankan era di bawah 2000-an. Tapi begitu era 2000-an muncul perbankan syariah, akadnya itu menjadi satu landasan yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sekarang ada BNI syariah, ada BNI 46 konvensional, ada lalu mandiri konvensional, ada bank syariah ya mandiri ya, ada juga muamalah yang memang dia agak mandiri sejak awal itu sebagai bank syariah ya, mendeklirkan bank syariah yang syar'i itu muamalah itu. Lalu ada BTN syariah, ada BCA syariah dan lain sebagainya. Oke, nanti insya Allah kapan-kapan kita singgung tentang persoalan perbankan ya di dalam persoalan akad-akad itu. Nah, kita lanjutkan pada sisi yang agak sedikit kental nih tadi. Nah, teman-teman, fikih dan bidang kajian muamalah, kalau kita bisa lihat di sini, ada hukum internasional di wilayah publik ya, ini untuk tambahan saja, untuk tambahan apa pengetahuan pada hukumnya, ada hukum internasional umum, ada hukum pidana, hukum konstitusi, hukum keuangan negara, hukum administrasi, hukum private, ada internasional khusus, perdata, dagang, dan hukum acara. Ini nanti di wilayah di sana. Lalu bidang ekonomi ada ekonomi mikro. Nah ini yang nanti teman-teman kalau sedikit banyak sebagai guru ya punya pengalaman lah. Saya pun masih di dalam proses belajar kalau di dalam Islamic economy ini, apalagi persoalan finansial ini, finance. Ini ada investasi, ada perbankan syariah. Ya ini saya kutipkan bagiannya langsung ya dari teman-teman yang memang di bidang kesyariahan, lembaga keuangan syariah, non-bank, perusahaan, koperasi, betul mal, ataupun ekonomi. Di sini ada perdagangan luar negeri, ya ada makro, pertumbuhan ekonomi, ada uang, fiskal, moneter, keseimbangan ekonomi. Ini semua juga bagian dari kita membahas tentang fikih muamalah sebenarnya. Kalau saya pernah mengajar di kampus di luar Unisula, Fakultas Ekonomi Islam itu, ya semua ini menjadi lalapan mereka gitu. Nah, teman-teman yang di FAI khususnya tarbiyah mengetahui gitu ya secara global saja gitu, tidak harus menjadi kompetensinya di situ. Setidaknya kalau ditanya siswanya masyarakat bagaimana dengan hukumnya Gojek, bagaimana dengan hukumnya Shopee, bagaimana dengan hukumnya shopping, bedanya Shopee sama shopping ya, atau toko Makwo sama Tokopedia ya, tokonya Bo ya, atau nanti Mbak Astri ya kan misalnya membuat ini kan ada rocket chicken misalnya mungkin rudal chicken ya, gampang kok itu, pokoknya chicken dipolesi tepung udah dikasih nama gitu ya, Fatimah chicken bukan Fatimah is chicken ya, misalnya Fatimah chicken atau apa itu. Saya punya
teman yang ada di Wonosobo itu ya itu namanya dia disebut gitu. Tapi bukan Fatimah Cikenda tapi Fatimah Chicken itu artinya chicken yang khas brandingnya Mbak Fatimah gitu. Nanti bisa dijual tuh lisensinya. Ada ratnya chicken, dia punya penerbit, dia punya chicken, macam-macam itu sampai usahanya. Nah, itu sehingga teman-teman bisa mengajar Ardi, misalnya Ardi apa? Ardi warung Ardi ya, menyediakan stick and stick. Wah, itu stick ya, daging biawak. Enggak, daging nila atau apa gitu ya, daging sapi ya. Yang jarang itu belum ada ini daging unta ya, sama stik daging kerbau. Kayaknya keren tuh. Ya, daging kerbau gitu. Daging sapi kan udah biasa ya. Stik jamur, wah keren tuh. Masa banjir ya, jadi banyak jamuran. Bahasa lain dari rangen ya. Kemarin saya ke tempatnya dosen-dosen kebanjiran, jadi yang nggak nguatin adalah rangen katanya. Ini teman-teman kalau bisa lihat ya, mal farqu baina fiqh ibadah wa fiqh muamalah. Asal sesuatu itu haram ya, yang ibadah kemarin asal sesuatu itu halal. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Lalu kehati-hatian dalam fatwa, ada kemudahan tuh di dalam persoalan. Jadi teman-teman, persoalan transaksi itu asal tidak ada tiga tadi itu relatif lebih aman. Tidak ada gharar, tidak ada riba, tidak ada maisir. Nah, bagaimana dengan kaitannya fikih kontemporer, pemerintah membolehkan investasi miras yang sekarang juga lagi beredar hoak ya. Bagaimana kemudian wakil menteri presiden seorang kiai yang kemudian membolehkan macam-macam itu untuk jualan miras karena kas negara. Nah, itu nanti bisa menjadi perdebatan yang seru tuh. Termasuk rasional di dalam muamalah berkembang, dia ada progresivitas dan ada produktivitas, ada porsi yang lebih besar dalam ijtihad. Jadi ini teman-teman mesti lebih memahami di sisi itu. Tapi kalau ibadah moto, ya haji sejak dulu begitu. Ijtihad di dalam ibadah itu sedikit. Zakat paling zakat profesi kan yang berkembang. Sekarang wakaf yang agak lebih, besok saya ketemu juga dengan BWI, mantan Menteri Pendidikan ya Pak Muhammad Nuh, insya Allah di Demak, di ya di hotel itu pinggiran Ring Road itu membahas tentang wakaf uang, itu, cash wakaf. Mudah-mudahan makanya besok yang mengisi biar Pak Dekan dulu gitu. Saya insya Allah Selasa depan. Kalau ada yang siap jadi host, siapa? Untuk Selasa depan, kalau ada yang siap, mau nggak gitu nemanin saya 1 jam. Modelnya podcast, kayak ya gampangnya kayak Kang Deddy Kobuser itu, TikTokan gitu. Ya, kalau malu di sini nanti japri ya, saya saya siap gitu. Ya, siapa Pak? Siap kabur. Enggak ya siap untuk itu. Nanti kayak baca kok gitu. Jadi nanti pertanyaannya misalnya 10 nanti saya buatkan. Kira-kira 1 jam kita akan bahas ini gitu. Ya, tentang ilmuwan, menjadi ilmuwan Indonesia untuk dunia, ilmuwan atau ulama ya, ya setidaknya kita mencoba untuk memarketkan Unisula gitu ya, khususnya FAI. Jadi kalau teman-teman berkenan monggo, kalau besok kayaknya Mas Julian ya, semester atas jenengan yang nemeni Pak Dekan. Selasa depan insya Allah saya silahkan sini, mau putra atau putri ya. Kalau ada yang putra malah lebih bagus, apakah Mas Ardi, Mas Ibrahim atau siapa ya yang agak turah itu ngomong-ngomongnya. Biasanya kan Radi Triwis itu ya, kayak saya. Nanti nemani, nggak apa-apa itu manfaat insya Allah.